Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan gimana sistem RAN pada gadai emas yang ada di Bank Aceh yang saya buat. Di sini untuk pengguna baru bisa langsung ke buat akun. Nah, di sini ada registrasi akun di mana terdapat nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Jika kita isi misalnya dengan nama lengkap pengguna akun, kita misalkan di sini admin 01. Untuk emailnya bisa kita buat dengan email yang asli atau enggak. Di sini jika sudah mendaftar di registrasi ini, bisa langsung klikkan di daftar akun. Jika sudah, dia akan kembali ke login sistem RAN-nya. Di sini kita masuk dengan email yang kita daftarkan tadi. Misal saya masukkan email yang sudah terdaftar, di sini passwordnya. Nah, jika kita mengisi password, kelupaan password, maka kita di sini bisa lupa password, lupa password. Nah, masukkan email yang token yang Anda registrasi tadi, kita klikkan tadi yang sudah didaftarkan tadi, maka akan muncul token ke ini email tersebut. Tampilan ketika maka setelah kita klik, maka di email itu akan muncul token. Nah, token itu berfungsi untuk mengirimkan link untuk reset password. Nah, di sini Anda bisa ketikkan password baru dan konfirmasi password baru. Nah, ketika sudah, dia akan otomatis terupdate di sistem loginnya. Di sini saya coba masuk. Nah, ini terdapat tampilan dashboard yang dimana kita bisa dapat lihat di sini ada jatuh tempo pada hari ini. Di sini kita bisa lihat siapa-siapa aja yang dapat jatuh tempo pada hari ini, jumlahnya berapa, siapa dia, dan berapa jumlah pinjaman dia. Nah, kita kembalikan lagi ke dashboard. Nah, di sini di bagian dashboard ini adalah tempat riwayat di mana pengiriman pesan yang sudah terkirim. Maka statusnya di sini ada terkirim. Untuk waktu dan tanggalnya bisa kita lihat di sini, dan untuk kedetailan dari data nasabah tersebut kita bisa lihat di aksi ini. Di aksi ini kita lihat detail data nasabahnya. Nah, muncul mulai dari status dia aktif atau tidak aktif, mulai dari tanggal lahir dia, nomor telepon dia, berapa jumlah pinjaman dia, pembayaran angsuran sudah berapa lama, sudah berapa kali. Nah, jika pembelian emasnya juga sudah dilakukan atau belum, dia akan muncul di sini di bagian detail data nasabah. Nah, sebagai rekapitulasi pinjamannya ini, di sini kita sudah buat di total pinjaman atau ujrah jatuh tempo. Ini seperti kesimpulan dari detail nasabah ini. Nah, di sini kita balik ke dashboard. Nah, di sini di riwayat pengiriman pesan ini, di bagian dashboard ini ada beberapa button yang bisa berfungsi, yaitu lihat detail untuk nasabahnya dan lihat jatuh temponya pada hari ini ada berapa totalnya. Untuk card ini dia bakal otomatis pesan terkirim hari ini ada berapa, pesan gagalnya berapa, total nasabah dan keseluruhan nasabahnya ada berapa, dan total pengiriman pesannya ada berapa. Di sini ada ikon admin yang dimana di ikon admin ini bisa juga kita ganti password. Untuk ganti passwordnya seperti yang tadi, dia bakal langsung untuk reset passwordnya melalui email yang akan melalui token tersebut. Nah, di sini ada button logout. Untuk bagian dashboard begini pada tampilannya, yang dimana bisa kita lihat yang bisa berfungsi untuk melihat riwayat pengiriman pesannya. Nah, kita
lanjut ke bagian data nasabah. Di bagian data nasabah ini kita bisa melihat nih tabel-tabel data nasabah yang telah kita daftarkan. Untuk pembuatan data nasabah yang baru, kita bisa di sini di bagian kanan atas ini kita klikkan data, tambahan data. Nah, di sini kita masukkan nama nasabah yang misalnya kita buat Budi dengan tanggal lahir kita buat karena bersifat dummy aja, kita buat datanya data fake aja di sini. Nah, untuk masukkan nomor telepon ini kan sudah ada format di sini 62 bla 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 bla. Jadi kalau kita ketikan di sini 0822 maka dia tidak bisa disimpan karena salah. Karena kita tidak mengikuti format. Maka formatnya itu adalah 628. Baru nih kita ketikkan nomor nasabah tersebut. Misalnya saya buat 0821 Nah, kita simpan. Maka dia langsung tersimpan di sini dengan formatting. Kenapa di status ini aktif? Karena kan kalau nasabah baru dia otomatis aktif. Untuk nasabah yang sudah siap atau nasabah yang sudah tidak aktif lagi, bisa kita edit di sini di bagian statusnya. Nah, di sini langsung ketik update aja, mau diupdate atau apa ya, diupdate. Nah, untuk di tampilan data nasabah seperti ini. Kita lanjut ke bagian data pinjaman. Nah, di bagian data pinjaman ini ada beberapa contoh nasabah yang saya buat, yang dimana bisa kita lihat sudah ada dua halaman. Misalnya kita sudah mendaftarkan nasabah tadi dengan nama Budi. Jadi kita lihat di sini, kita cari. Karena kemungkinan total nasabah itu banyak, jadi kita ke searching aja di sini Budi. Nah, maka untuk tanggal pinjamannya itu kita buat tanggal kapan dia melakukan pinjaman. Kita buat hari ini. Jenis pinjaman yang dia pinjam itu apa, misal logam mulia atau perhiasan. Nah, jika perhiasan ini dia dihitung dengan total pinjaman 0,8. Kalau dia LM atau logam murni, dia itu dengan 0,9, yang dimana hasilnya jika dia menggadaikan sebuah emas misalnya 3 gram dengan harga emas saat ini adalah 1.250.000 misalnya. Nah, di sini otomatis akan muncul maksimum 3 juta, yang dimana total maksimum yang dia pinjam itu hanya 3 juta. Jika dia lebih meminjamkan dari 3 juta itu, maka dia tidak bisa disimpan karena jumlah pinjamannya melewati batas maksimum. Maka jika kita buat di sini 2 juta saja, nah, maka dia bisa. Untuk termin ini dia berapa bulan dia melakukan pinjaman itu. Misalnya karena dia berkelipatan 2, dia ada bulan kedua, bulan keempat, bulan keenam, karena ada kelipatan 2. Kita masukkan di sini 4. Maka dia otomatis dalam setiap terminannya itu, dalam setiap satu angsuran dia bayar 500.000. Berarti sebulan sekali dia bayar 500.000. Untuk tanggal jatuh temponya sebenarnya dia otomatis. Cuman karena ini kita buat untuk tampilannya agar melihat sistemnya berjalan atau enggak,
Misalnya kita buat tanggal jatuh temponya itu besok. Nah, kita klik simpan. Nah, di sini kan udah langsung muncul dia di tabel ini, ada nama Budi yang kita simpan tadi dengan tanggal pinjaman dia tanggal 14 pada hari ini, jumlah pinjamannya berapa. Ujrah ini dihitung dari per bulannya itu 6.000, maka 6 dikali 4 dengan terminan yang 4 bulan yang kita ikut tadi, maka dia langsung terkalikan, maka otomatis di sini 24.000. Nah, di sini kenapa status di sini belum beli? Karena emas yang baru kita gadaikan tadi, baru nasabah gadaikan tadi, belum kita beli. Karena di saat pembelian itu, kenapa terjadi pembelian? Karena terjadinya pembelian ini karena dianggap si nasabah itu tidak mampu lagi membayar pinjamannya, maka dari pihak bank akan membeli emas itu. Nah, kembali lagi kita ke data pinjaman. Nah, di sini udah ada nasabah dengan atas nama Budi, yang dimana sudah terdaftar sebagai pinjamannya, sebagai data pinjaman sudah terdaftar. Di sini ada button untuk pengeditan, yang dimana kita lihat di sini datanya. Di sini ada button hapus. Nah, untuk data pembayaran sama seperti data-data yang lainnya, yang dimana jika nasabah baru melakukan tambah angsuran. Nah, di sini untuk tambah pinjamannya itu, pilih pinjamannya itu. Di sini kan ada beberapa data seperti data Budi tadi. Nah, di dalam gadai emas Bank Aceh itu terdapat yang namanya akad, yang dimana di dalam akad itu bakal ada nomor angsuran. Tanggal angsuran itu dibuat tanggal hari ini, jumlah pembayaran yang hari ini dia buat dalam bentuk rupiah, dan sisa pinjamannya ada berapa. Nah, ketika kita input di tabah pinjaman ini, maka dia akan muncul di tabel. Misalnya kita tes saja dengan ID pinjaman yang kita masukkan tadi, atau yang kita buat nasabah baru tadi, dengan misal kita contohkan nomor angsuran 1, tanggal angsurannya bisa kita buat hari ini, dengan jumlah pinjaman 500.000. Nah, di sini sisa pinjamannya maka otomatis dalam bentuk rupiah, sisa 1.500.000. Kita simpan. Muncul nih tabel dimana jumlah dari data nasabah itu muncul. Di sini keterangan tepat waktu terlambat ini karena si Budi, nasabah yang baru kita daftarkan tadi, baru kita masukkan tadi, dia sudah membayar pada tepat waktu karena tidak melewati batas jatuh tempo, yaitu kita masukkan jatuh temponya itu di hari esok. Nah, makanya bisa untuk di detail nasabah ini tidak ada yang jatuh tempo pada hari esok. Nah, misalnya di data pinjaman ini kita masukkan nih, misalnya kita edit untuk jatuh temponya itu misalnya di hari esok. Kita simpan, tidak saja update. Untuk di dashboard ini, di bagian data pinjaman karena sudah dipilih ya, karena pembayaran ini kita hapus dulu. Coba kita lihat misalnya kita ganti aja kan tadi, misalnya ini kita masukkan jatuh temponya pada esok hari ya, so pada tanggal 15 kita simpan. Tuh di bagian dashboard dia akan muncul di bagian sini untuk data yang bakal muncul untuk data pinjaman. Di sini untuk data pembelian emasnya seperti yang bisa kita lihat, jikalau untuk bagian si nasabahnya tidak mampu membayar lagi, maka otomatis jika tidak melakukan akad baru,
maka dari pihak bank akan membeli emasnya. Nah, di situ. Nah, untuk pengiriman notifikasinya saya setting di bagian kirim otomatis. Nah, di sini kita ada setting untuk tanggal besok, ini untuk tanggalnya. Ada beberapa. Ini sebagai format yang saya sesuaikan dengan dari format pihak banknya tersebut. Nah, untuk tampilan atau munculan dari data pinjaman yang jatuh tempo besok hari itu, kita bisa misal kita buat di sini ya tanggal 16 untuk hari esok update. Dia otomatis di bagian dashboard ini akan di sini untuk detail nasabahnya itu akan muncul. Sini ini saya cek lagi kenapa tidak muncul. Itu data pembayaran, data pembelian, itu sudah. Nah, nanti untuk munculnya dari gambaran dari tampilan data pembelian emas, data pembelian. Nanti untuk tampilan notifikasi yang jatuh pada nasabah itu, yang masuk ke WhatsApp nasabah itu seperti contohnya nah, untuk tampilan yang akan masuk notifikasi kepada si nasabah tersebut, seperti yang saya contohkan, dengan format yang disesuaikan dengan dari pihak banknya. Bisa kita lihat di sini nama nasabah, PT Gadai Emasnya, kapan jatuh temponya, nilai pinjaman dia, dan jumlah ujroh dia 6.000 per gram, biaya administrasi. Nah, ini contoh notifikasi yang muncul kepada nasabah, kepada WhatsApp nasabah. Nah, jadi inilah tampilan yang saya buat, di mana sistem notifikasi sesuai dengan judul saya, yaitu rancang bangun sistem notifikasi jatuh tempo. Cukup sekian, kita log on sini. Cukup sekian dan terima kasih.